Kalau dilihat-lihat ganteng juga ya mobil ini ya. Dan ternyata benar sesuai prediksi saya di bulan April setelah BRV ini meluncurkan N7X Edition, dia kembali ya mengalahkan Stargazer X sama Xpander Cross loh. Dia 4 besar penjualannya. Tapi ternyata kedua mobil ini tuh beda banget. Gue bakal bikin komparasi ya, tonton sampai habis. N7X Edition. Waktu itu saya sempat review juga, cuman kali ini kita bakal bikin komparasi karena kedua mobil ini memang serupa tapi sebenarnya nggak sama karena beda harga sekitar 20 jutaan. 363, 343, dan mobil ini tuh bersaingnya lumayan cukup padat ya saingannya. Dari ras, Terios juga masih compare sama ini sih. Belum lagi Stargazer X, belum lagi ada Xpander Cross. Ada apa lagi ya kira-kira? Coba kalian komen deh. Kira-kira kedua mobil ini apa sih yang bikin cukup laris karena di bulan April penjualannya masuk lagi 4 besar. Ya kalau menurut saya 5 besar aja itu udah cukup bagus, apalagi kalau 4 besar udah cukup oke banget. Kita bakal review dan nanti kalau ada kesempatan kita bakal test drive cobain karena dari kemarin banyak banget, Mas cobain dong, cobain enak apa enggak. Karena ada beberapa apa namanya tuh ya, teman-teman tuh yang suka DM, Mas coba dong BRV itu lebih enak daripada ras, lebih enak daripada Stargazer X. Tuh sampai belepotan ya. Tapi sebelum kita review ya, tonton sampai akhir tentunya. Penasaran nggak sih promo-promonya apa aja? Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Rifai dari Sales Konsultan Honda Pondok Indah, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kafling 8. Untuk Bapak Ibu yang ingin servis atau body repair di Honda Pondok Indah, simpan aja nomor Rifai di 0812 825 6060. Bapak Ibu yang lagi cari-cari mobil Honda, sekarang tuh waktu yang tepat untuk membeli mobil Honda. Karena kenapa? Karena banyak banget promonya dan per minggu ini kita gratis nano coating dan umroh. Bapak Ibu mau mobil N7X seperti di belakang saya ini, DP-nya mulai 20 jutaan atau angsuran 5 jutaan. Atau mau mobil seperti di belakang saya ini, Honda Brio, DP-nya mulai 5 jutaan atau angsuran 3 jutaan. Honda WRV, DP-nya mulai 20 jutaan atau cicilan 5 jutaan. Mesinnya sama loh dengan HRV atau City Hatchback. Ini mobil yang lagi ramai banget, CR-V Hybrid, DP-nya mulai 80 jutaan. Dan ini mobil yang legend banget dan sporty banget di Honda. Mobil HRV DP-nya mulai 35 jutaan. Untuk setiap pembelian di Honda Pondok Indah, free nano coating dan gratis umroh. Kami juga dapat membantu Anda untuk pembelian used car kendaraan Anda dengan harga terbaik di Honda Pondok Indah. Kami juga ada test drive Brio, WRV, BRV, HRV. Bapak Ibu boleh datang ke kantor saya atau saya datang ke kantor Bapak Ibu atau rumah Bapak Ibu. Untuk info lebih lanjut dengan saya Rifai di 0812 825 6060. Terima kasih. Mobil ini kayak cocok buat gue kan orangnya suka pelupa ya. Misalkan ya, gue nggak kunci nih, begitu gue menjauh, kalian perhatiin ya, 1, 2, 3, 4, 5, ngunci kan tuh, nutup sendiri. Kita tes, taruh nih ya, kuncinya taruh sini, saya tes, ngunci aman. Jadi cocok banget buat kalian yang suka pelupa dan segala macam. Mobil ini sudah ada fiturnya dan remote di sini ada tombol lock, unlock dan hold untuk starter mesin. Sekaligus kita praktekin untuk nyalain mesinnya. Pencet lock dulu sekali, lalu pencet dan tahan. 1, 2, 3, 4. Tuh sekitar 4 detik dia nyala. Kita tes sekali lagi, kuncinya saya taruh lagi ya. Kunci saya taruh. Masih terkunci aman. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan saya bawa kunci dan mendekat? Bawa kunci dan mendekat, kebuka. Jadi bener-bener praktis banget ya. Jadi kalau kita nggak bawa kunci, nggak bakal kebuka. Jadi aman. Pasti ada yang komen, Mas itu ntar kalau mesinnya nyala bisa dibawa kabur dong. Nggak bisa, kalau nggak ada kuncinya, mau orang nggak bakal bisa masuk. Tapi di sini tetap ada kunci manualnya juga ya. Kunci manual udah sering saya kasih tahu, wah kunci manual nggak ada guna. Ada guys ya. Jadi kalau misalnya kalian masih tetap mobilnya tetap nyala, biarin aja dikunci pakai ini untuk mobilnya. Gimana? Menarik kan? Dan ini fiturnya ada di Honda WRV dan ada di Honda HR-V. Nggak heran ketiga ya berarti. Ketiga mobil ini cukup laris manis.
Dari tampak depan sini, apa sih yang beda antara Honda BR-V N7X Edition sama yang Prestige biasa? Jadi benar-benar beda cuma di fitur Honda Sensing aja di situ. Jadi ada forward collision mitigation system, adaptive cruise control. Jadi ada kayak yang lane departure warning kayak gitu kan. Dan di sini ada Honda Lane Watch. Jadi Honda Lane Watch itu kayak misalkan pada saat kalian pencet atau nyalain lampu sen, nanti itu di head unit akan memantulkan atau menampilkan ya kamera yang di spion kiri. Kalau spion kanan kan nggak perlu lah ya. Grillnya di sini namanya Dachrome ya, Dachrome sama persis dengan yang Prestige biasa yang warna sand kaki itu. Benar-benar bedanya kalau di lampu ini sudah automatic high beam. Jadi kalau automatic high beam itu kalau misalkan di jalan tol di sana tuh kosong, dia akan otomatis nyala jauh sendiri, tapi kalau di arah berlawanan ada mobil, dia otomatis redup. Ya penting sih, jadi kalian nggak perlu klik kayak gitu loh. Terus di sini juga beda nih guys ya sama yang BR-V sebelumnya. Ini juga warnanya tuh kayak black glossy gini. Fog lamp sudah LED dan di sini housingnya warna dope dan ada aksen chrome. Jadi bener-bener bedanya Honda Sensing sama automatic high beam. Honda BR-V ini memakai mesin 1500 cc, mesin yang sama dipakai sama HR-V sama Honda WR-V ya. Tertinggi di kelasnya ya kan. Dengan mesin 1500 cc tenaganya 121 PS, torsinya sekitar 145 dan dipadukan dengan transmisi CVT FWD ya. Ya tentunya lebih nyaman di dalam perkotaan. Air intake-nya cukup tinggi guys nih. Cukup tinggi banget nih ya. Layout mesinnya seperti ini. Bayangin ya, mesin yang dipakai sama dengan HR-V udah pasti kuat nanjak. Nah, yang bedain sama Honda BR-V yang non sensing, beda di sini nih guys, nih. Jadi sini ada lane watch, ada kameranya. Jadi pada saat kalian nyalain lampu sen atau pencet tombol di sebelah kiri itu setir, dia nanti akan menampilkan gambar yang di sebelah kiri. Jadi biar kita juga lebih aware, jadi lebih hati-hati di jalan. Kalau kita ngomongin dimensi ya, panjang sekitar 4,4 ya, lebar sekitar 1,7, wheelbase-nya 2,7 ya. 2,7 itu lebih panjang dibandingin Rush ya. Dan lagi-lagi saya bisa bilang mobil ini ya, ada beberapa yang suka compare sama Rush. Tapi sebenarnya kalau Rush itu kan lebih jadul ya sebenarnya guys. Ini tuh fiturnya lebih lengkap. Jadi mungkin ini lebih cocok di compare sama Xpander Cross sama Stargazer X. Tapi ini fiturnya lebih lengkap dibandingin sama si Xpander Cross. Jadi mungkin ini lebih bisa di compare-nya tuh sama si Stargazer X. Tapi bedanya ini sudah adaptive cruise control. Jadi kalau adaptive cruise control itu kalau mobil depan pelan nih, dia akan pelan, dan nanti kalau mobil depan udah jalan lagi dia akan ini jalan lagi. Jadi lebih praktis, lebih nggak capek untuk di perjalanan. Dan tampak samping sini side cladding-nya tuh bahan glossy gini. Jadi kayaknya eranya sekarang tuh sudah black glossy gitu. Bahkan Rush aja juga ngikut-ngikut dia nih. Dan velgnya di sini black glossy juga. Profil ban yang pakai 215 55 ringnya 17. Remnya sudah cakram dan ABS ABD BA, tapi rem belakangnya memang masih tromol biasa sih. Tapi untuk kayak dalam kota sih udah cukup sih sebenarnya. Dan di sebelah sini juga ada set skirt. Ini perpaduan nih, bahan black glossy, silver. Ini tuh kayak set body molding tapi letaknya di bawah sini. Terus di sini itu ini warna hitam. Perpaduan nih bahan dope hitam. Terus handle juga hitam. Sudah ada smart entry kiri, kanan dan belakang. Terus di sini ada roof rail perpaduan nih ini. Ini nggak tahu deh. Kita tanya sama salesnya. Mas Pai, ini beneran atau aksesoris? Beneran. Katanya bisa guys. Ya nanti tanya sama Mas Rifai. Ini bahan dope ya kan di sini. Jadi cakep. Tangki bensin letaknya sebelah sini. Look dari tampak sampingnya kayak gini. Ya cukup elegan ya guys. Tampilan tampak belakangnya sih memang ini jauh lebih fresh sih dibandingin ya mungkin brand-brand sebelahnya. Ini lebih bisa diterima sama masyarakat Indonesia. Ini jadi salah satu penentu mobil ini tuh laris apa enggak sih. Lampunya sudah LED, belum ada defogger ya guys, sayang banget. Tapi di sini kayak spoilernya tuh dia numpuk nih. Jadi warna ini hitam glossy, warna body. Antenanya shark fin tuh warna hitam juga, wiper ada. Terus ini emblem BR-V sama emblem Prestige-nya di sini juga ada chrome ya kan. Ini logo Honda, kamera mundurnya, dan di bagian bawah di sini tuh perpaduan nih. Jadi warna silver, ini warna black glossy, parkir sensornya ada 4 ya. Terus di sini untuk reflektornya dia bentuknya horizontal, ada aksen-aksen chrome. Muffler letaknya sebelah kanan dan ban serepnya letaknya ada di bawah sini. Ban serepnya saya intip dulu dan itu masih kaleng ya. Dan di sini juga ada tombol smart entry juga. Kunci saya udah kantongin kan. Tuh kebuka. Yang saya suka joknya itu sudah kulit guys. Kulit, terus kalau misalkan ini dilipat rapi tuh. Ya, dilipat jadi rapi.
begini tuh. Tuh. Dilipat rapi kayak gini. Dan kalau misalkan ini kalian butuh bagasi agak ke bawah, ini bisa dibawahin atau bisa dinaikin juga nih guys, tuh. Ya kan, tuh. Jadi rata sama joknya sini. Dan di sini ada kayak tempat dongkrak-dongkrak, tempat cup holder kiri kanan, seat belt juga ada 2, dan ada power outletnya nih. Interior bagian dalam plafonnya hitam semua nih, dan ada hand grip retract kiri dan kanan. Yang saya suka dari BR-V Prestige yang Honda Sensing ini tentunya adalah semuanya serba kulit nih. Joknya udah kulit, ada stitching warna putih ya kan. Kelihatan mewah kok, ini kelihatan mewah. Jadi sama mewahnya dengan Stargazer X. Udah gitu plusnya lagi, di sini sudah adaptive cruise control nih guys. Airbag juga cukup lengkap, termasuk ada curtain juga nih, curtain. Ada di sini juga, di jok juga. Di sini semua sudah subtat semua, bahkan kayak beberapa part ya. Di sini tuh kayaknya bikin kayak sporty gitu loh. Engine startnya ada lampu merahnya juga. Dan di sebelah sini tentunya fitur entertainment sudah bisa Android Auto nih guys nih. Pakai kabel di sini. Ini juga ada power outlet ya kan. Nah, terus kayak tata letak untuk cup holder juga cukup ergonomis, jadi nggak mengganggu. Matic-nya di sini ada PRND mode S, kayak mode sport gitu, sama mode L. Cuma memang sayangnya rem tangannya memang masih tarik gini, tapi plus minus sih. Ada beberapa orang yang lebih suka rem ini. Kenapa? Kalau pada saat ditanjakan juga lebih lebih oke. Tapi kalau dari mobil sendiri sebenarnya sudah ada fitur yang hill start assist sih. Dan di sini kayak tata letak konsolnya udah cukup oke. Spion dalam DNet biasa, lampunya masih halogen biasa. Tapi yang saya suka di sini interiornya serba hitam semua. Dan di sini ada sun visor, ada kaca dan lampu. Yang sebelah sini juga ada. Nah, saingan sama ras. Makanya tadi saya bilang kan, nggak semua mobil ada. Oh, ternyata ini ada nih guys. Terus kayak meter clusternya di sini juga tampil lebih cantik. Memang nggak full digital, tapi di MID-nya tengah itu sudah digital. AC-nya saya suka karena ada semburan atas dan bawah. Tentunya kita harus tes speakernya guys. Beneran, gue tadi habis review ras. Ini dibandingin ras lebih enakan ini, asli. Ini sudah sabta semua, dan kayak joknya ini juga nih, kalian bisa lihat kan, nih cukup lega, jarak kepala juga cukup lega, AC double bar tuh udah, ada hand grip, retract kiri dan kanan, Isofix tentunya ada, dan di tengah ini kan ada headrest ya guys, ada headrest. Tapi kalau kalian misalkan mau pakai nih, jadi ini nggak ikutan kelipat nih, tuh. Cuman saya nggak ada tempat cup holder, tapi udah cukup lah ya. Tempat cup holder cukup di sebelah sini. Dan ini dibikin paling rebahan. Nah, paling rebahan. Dan jadi catatan juga nih, peletakan untuk seat beltnya ini jauh lebih rapi dibandingin sama ras ya. Saya nggak jelek-jelekin ras, tapi itu kenyataannya guys. Apalagi gue juga pakai ras 2 tahun lebih. Ini dulu gue nggak kepikiran lo ambil ini. Malahan kayak dulu tuh gue mikirnya malah mau ngambil expander. Tapi ini patut dipertimbangkan. Dan sekarang coba saya sekalian duduk di baris ketiganya. Udah kulit loh joknya sampai baris ketiga, dan kulitnya kelihatan cukup ya. Ini lampunya saya nyalain ya tuh. Duduknya lebih nyaman ini loh dibandingin sama ras. Ini sebelah untuk penumpang tengah, ada hand grip kiri kanan, cup holder ya, power outlet. Tinggi saya 163, kalian bisa lihat sendiri. Edit tadi kayak lebih mepet banget ya, lebih luasan ini ya. Ah iya, bener guys. Di bagian dalam semuanya sama persis, beda cuma di sini aja nih. Nih, ini lebih polos ya. Karena nggak ada Honda Sensing nih. Jadi belum ada cruise control, belum ada kayak lane keeping assist, sama di sini belum ada kayak tombol untuk yang lane watch-nya. Tapi setirnya udah kulit dan joknya udah kulit semua. Literally cuma beda di sebelah sini aja. Oke, sudah di dalam ya. Karena kita nggak abdul kalau nggak cobain ya mas ya. Benar mas. Makanya Mas Fai juga bilang, jadi buat bapak ibu semua, kalau misalkan mau beli mobil, wajib banget datang lihat unit dan test drive. Jadi jangan percaya si B si C, datang aja. Datang test drive mas. Betul. Belokannya agak patah.
Kan gangnya agak sempit ya. Oke. Cukup oke Mas ya? Oke. Nah kalau di sini rute test drive-nya ini pas banget. Kenapa? Karena pas jam sore pulang kantor kita bakalan pakai di macet-macetan. Nah ini kan lagi rame ya guys ya. Coba buka kaca motor kanan kiri. Tungguin beberapa saat, kalian dengerin dulu ya. Tungguin ada mobil Fortuner, biar dia lewat dulu. Bedanya? Kedap ya, Mas. Cukup kedap ya? Cukup kedap. Cukup Mas. kedap. Cukup kedap. Oke, ini kita rasain di kemacet-macetan. Jakarta sore hari, Mas. Jakarta sore hari. Aku mau cobain yang fitur adaptive cruise controlnya nih ya. Sama ini ada kayak lane keeping assist, lane following. Jadi ini basicnya tuh dulu dari Mobilio ya Mas ya? Mobilio. Mobilio ke BRV. Nah BRV kemarin Mas Rifai bilang katanya discontinue. Rupanya ganti jadi N7X Edition ya? Bener, Mas. Lane watch-nya nyala ya. Jadi biar kita tuh lebih aware sama ada motor Blind spot atau ya? mobil blind spot di sebelah kiri tuh. Dia nggak ada mode berkendara ya Mas ya? Belum ada ya? Meskipun dia belum ada mode berkendara tapi cukup responsif sih di sini. Mas, biasanya kalau customer tuh yang cari mobil ini tuh dia bandingin sama apa sih Mas? Stargazer sama RAS, Mas. Sama RAS ya? Expander juga. Expander juga? Oh iya. Karena sebenarnya kalau secara teknologi sih jauh banget guys. Jadi ini jauh lebih lengkap gitu loh. Oke, sekarang saya mau coba nyalain test speaker ya guys. Test speaker sambil jalan. Itu belum full loh, kalau full nanti ini pecah nih. Belum full. Oke, speaker enak. Dan udah bisa Android Auto. Jadi kalau kalian nyetir, jadi kayak gini bisa nyetir, lihat maps ya Mas ya? Iya. Dan ngomong-ngomong, saya pribadi saya sering banget kepake itu fitur Android Auto. Jadi kadang-kadang ya Mas ya, kayak kita mau janjian sama orang kan, ini kan ketahuan nih, kayak misalnya kita menuju satu tempat tuh nyampe berapa menit. Berapa lama Bukan ya, Mas? kita nggak tahu jalan, tapi biar kita janjian tuh Tepat waktu, on time, Mas. tepat waktu. Wah, saya menurut maps kira-kira nyampe jam segini gitu loh. Nih di kemacetan, nih. Tuh 2, 3 ya. Sayang nih macet ya Mas ya. Nggak bisa tancap gas ini. Tapi udah di kemacetan ini cukup menggambarkan. Jadi ada kalanya tuh mobil dites tuh pada saat jalan lengang juga boleh, bisa. Atau pas di kemacetan. Iya. Tapi lebih seringnya di Jakarta terutama tuh ya macet sih. Itu macet tuh nyaman apa enggak gitu loh. Turun ke bawah. Iya. Intip lagi. Tuh. Jadi kalian bisa intip dari sini. Aku bantu banget ya. Sayang, kenapa nggak dikasih kamera 360 sekalian gitu ya? Pinter nih dia. Nah. Oke. Cek untuk hill start assist-nya. Dari injek rem. Lepas sebentar. 1, 2. Oke, sekitar 3 detik ya. Oke. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, meskipun ini belum ada auto hold, tapi sudah ada hill start assist ini ya. Saya lepas ya. 1, 2. Oke, sudah lengkap ya. Jadi aman ya. Terutama buat cewek-cewek yang mungkin baru belajar nyetir. Oh, udah ada hill start assist-nya. Gimana Mas setelah test drive? Ya, wajar sih. Sebenarnya mesin yang sama ini dipakai sama Honda WR-V sama Honda HR-V kan? Benar. Jadi memang paling gede di kelasnya sih guys. Dengan tenaga 121 PS, torsinya sekitar 145. Makanya sebenarnya ini, kalau ini sebenarnya segmennya tuh sama Stargazer X sama Expander Cross ya? Benar sekali. Dan surprisingly, kemarin di bulan April, dia penjualannya tuh 4 besar guys. Jadi ya, kalau mobil tuh 5 besar sih udah cukup oke sih. Cukup oke. Bedanya 20 juta tadi, berarti beneran cuma di Honda Sensing. Honda Sensing aja ya. Benar. Jadi Honda Sensing kalau misalkan
kalian butuh, cuman udah deh nggak apa-apa, yang penting Nggak butuh tampil looksnya ganteng, oke. Udah gitu lebih murah 20 juta, mungkin kalian ambil ini aja. Tapi kalau kalian butuh fitur Honda Sensing, ada adaptive cruise control, kayak lane departure warning gitu, ya kan? Terus ada lagi lane watch ya, Mas ya? Lane watch, benar. Kalau driver itu kan sudah aware nih sama sisi sebelah kanan nih, jadi cukup spion. Cuman yang sebelah kiri kan nggak ada, jadi kebantu sama kamera ya. Kamera, lane watch. Kamera, terus ya anti nabrak mobil depan. Terus bahkan kayak di lampu merah ya Mas ya? Iya. Kalau mobil depan udah jalan, ada bunyinya. Reminder ya. Tapi di Jakarta nggak perlu sih, karena baru pindah ya, baru kuning kita udah diklaksonin sama mobil belakang Ya Mas ya. Pidit. Gitu. Jadi overall mobil ini cukup oke, tampilnya ganteng. Dan ngomong-ngomong, ini warnanya ganteng banget sih Mas. Warna apa Mas namanya Mas? Ini namanya Sun Kaki. Sun Kaki. Kalau ini warna grey-nya. Jadi balik lagi sesuai kebutuhan teman-teman, beda 20 juta, kira-kira lebih worth it yang mana? Untuk Bapak Ibu yang ingin tanya-tanya promonya dengan saya Rifai di 0812 825 6060, silakan, mumpung promonya bagus banget. Ya. Jadi tadi kata Mas Rifai bilangnya katanya kalau beli sekarang dapat apa, umroh. Dapat nano coating guys. Nano coating gratis. Lagi aja. Nanti kalian tektokan sama Mas Rifai. Terus teman-teman, kalau misalnya pengen dibuatin video apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagramnya Mas Rifai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you Mas. Oke.